Kaget. Sampai di sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke proses perkecambahan. Jadi perkecambahan ini adalah proses awal atau tahap utama yang terjadi pada tumbuhan pada saat dia itu akan tumbuh, khususnya itu pada tumbuhan berbiji. Jadi kan sebelum tumbuhan menjadi besar itu pertama diawali dengan biji. Nah, di biji ini jika terkena air akan terjadi proses bibisik, yaitu masuknya air ke dalam biji tersebut. Nah, proses perkecambahan ini terbagi menjadi dua. Secara umum itu dia terbagi menjadi dua, ada proses epidial dan hipogial. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Selanjutnya macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, jadi macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan itu yang pertama ada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini terjadi karena adanya aktivitas meristem primer atau meristem partikel di dalam tumbuhan. Nah, meristem primer atau partikel ini terletak dari ujung akar sampai dengan ujung tinggi sampai ujung batang. Jadi itu yang menyebabkan kenapa tumbuhan ini dia itu memanjang ke atas karena dia itu ada aktivitas meristem partikel seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu macam pertumbuhan sekunder. Nah, di dalamnya itu terdapat aktivitas meristem sekunder, contohnya pada kambium. Jadi kambium itu oke, bagus ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau perbedaan mendasar antara pertumbuhan primer dia itu memanjang ke atas, kalau pertumbuhan sekunder itu dia ke samping karena ada aktivitas dari meristem sekunder. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Umi Elvida, Sintayolani, Idil, terus Ainul Halisa. Terus kelompok 2 itu ada kelompok Islamia, Lisa, Dika, Unia, dan juga Murina. Kelompok 3 itu ada Dara Nabila, Iva Nabila, Risma, dan juga Restiana. Jadi sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 itu ada Sufi, Sinta, Idil, dan juga Nur Kadir. Terus kelompok 2 ada Nurul Islamia, Lesa Dasari, Dika, Unia, dan juga Murina. Terus kelompok 3 itu ada Adela, Eva, Risma, dan juga Restiana. Oke, jadi semua sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi perhatikan untuk kelompok 1 itu dia akan mendiskusikan tentang perbedaan antara proses perkecambahan epidial dan hipogial. Untuk kelompok 2 itu tugasnya mendiskusikan tentang proses dari pertumbuhan primer. Nah, kelompok 3 tentang proses dari pertumbuhan sekunder. Jelas? Oke, jadi nanti Ibu akan menunjuk secara acak, satu kelompok akan mempresentasikan materi kelompoknya di depan. Sampai sini jelas? Oke, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit dari sekarang. Untuk tentang proses pertumbuhan pada sekunder, pertumbuhan sekunder pada tanaman, prosesnya. Jelas? Kalau kedua ada kendala? Iya, Bu. Apa tugasnya? Jadi kelompok 2 itu membahas tentang proses pertumbuhan pada pertumbuhan sekunder.
Kalau untuk kelompok 1 ada kendala. Kalau kelompok 1 itu dia mendiskusikan tentang perbedaan antara epidial dan hipogeal. Jelas? Ini waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, jadi yang akan maju ke depan itu kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya. Ya, silakan. Akan menjelaskan mengenai perbedaan dari pertambahan epidial dan juga hipogeal. Jadi kalau dari epidial itu sendiri itu terjadi ketika hipokotil itu akan memanjang dan dapat mengakibatkan yang namanya kromula atau calon-calon ini muncul dan ini kotiledonnya itu muncul di permukaan. Kemudian si kotiledon ini akan mengeluarkan yang namanya daun untuk terjadinya yang namanya fotosintesis. Selanjutnya itu ada yang namanya pertambahan hipogeal. Jadi kalau hipogeal ini pertambahannya itu ditandai dengan kotiledonnya kotiledon pada diri tidak terangkat dan dia tidak bertambah. Jadi pada masa pertumbuhan embrio epikotilnya itu tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Jadi perbedaan itu. Oke, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya. Ya, silakan Risma. Contoh contoh yang termasuk tumbuhan epidial dan tumbuhan hipogeal. Itu dia meminta contoh dari pertumbuhan tambahan epidial dan juga hipogeal. Untuk kelompok 1 dan teman-temannya silahkan mencari jawabannya dan silahkan dijawab. Ya, kelompok 1 silahkan dibantu temannya. Yang ditanyakan tadi itu contoh dari pertambahan epidial dan juga hipogeal. Jadi kalau tumbuhan yang mengalami pertambahan epidial itu kayak kacang hijau, kacang kapri, ataupun kacang merah. Dan kalau yang mengalami pertambahan secara hipogeal itu contohnya seperti padi. Bagaimana Risma, sudah dipahami? Belum. Oke, saya tahu ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 1. Oke, kelompok lain silakan
dan juga ada pertumbuhan primer.